Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Mita Sugianti, NIM 2019-008038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep 3N, yakni niteni, niroke, dan nambahke. Sikap kreatif sangat diperlukan oleh siswa agar mampu menghasilkan inovasi atau ide-ide yang kreatif untuk mendukung kesuksesannya di masa yang akan datang maupun di kehidupan yang nyata. Salah satu alternatif cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap kreatif ini yakni dengan mengimplementasikan ajaran 3N dalam proses pembelajaran. 3N ini merupakan salah satu ajaran taman siswa yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang memiliki jasa mengubah sistem pendidikan Indonesia dari yang berbasis penjajahan menjadi berbasis nasionalis. Beliau melakukan revolusi pendidikan melalui perguruan taman siswa dengan mengimplementasikan berbagai ajaran. Salah satunya yakni ajaran yang digunakan 3N yang meliputi niteni, niroke, dan nambahke. 3N ini merupakan pembelajaran yang digunakan untuk menumbuhkan kreativitas siswa agar dapat menciptakan hal baru dalam dunia keilmuan sejak dini. Hal ini perlu dikembangkan sebagai cara menempuh ilmu pengetahuan agar tidak asal menirukan atau menjiplak atau juga memplagiat. Dalam arti menjiplak atau mengcopy ini, melainkan harus memasaknya atau mengolahnya segala bahan dari dunia asing untuk dijadikan masakan baru yang menyehatkan diri. Nah, apa sih itu 3N? Nah, jadi 3N ini merupakan ajaran yang digunakan untuk menumbuhkan kreativitas siswa agar dapat menciptakan hal baru dalam dunia keilmuan sejak dini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 3N ini terdiri atas niteni, niroke, dan nambahi, di mana hal ini menyatakan bahwa untuk mempelajari segala sesuatu bisa ditempuh dengan cara mengenali dan mengingatnya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 3N itu sendiri, yakni ada niteni, niroke, dan nambahke. Nah, untuk niteni ini merupakan proses kognitif atau pikiran manusia yang berasal dari kata titen, yang menunjuk pada kemampuan secara cermat mengenali dan menangkap makna, sifat, ciri, prosedur kebenaran dari suatu objek yang dicermatinya dengan cara memperhatikan, membandingkan, mengamati secara seksama. Kemudian proses ini dilakukan dengan cara berkarya. Aktivitas pertama yang dilakukan ialah mengamati dengan pelajari masalah dan menelaah. Mengamati tidak sekedar membaca, meneliti, tapi juga dicerna dan diwujudkan dengan baik. Fungsi utama dibebankan pada pemikiran. Yang kedua ada niroke. Niroke ini berarti menirukan apa yang telah dipahami atau tindak lanjut dari proses niteni tadi, dengan melibatkan seluruh kepribadiannya. Niroke ini merupakan aktivitas menirukan apa yang telah dilihat, didengar, dirasakan dalam bentuk contoh atau teladan yang baik. Perilaku meniru ini tidak salah ya teman-teman, jadi meniru ini tidak semata-mata untuk menjiplak. Jadi metodenya kita ini niteni digunakan untuk contoh, tapi bukan hanya sebuah pembiaran dalam praktik plagiat. Jadi ini merupakan proses belajar. Tahapan mengamati merupakan tahapan awal dalam proses terinspirasi yang disebut tahap pengenalan dalam langkah niroke. Kemudian ada nambahi. Nambahi ini merupakan sebuah titik akhir dari kedua proses niteni dan niroke. Jadi merupakan sebuah titik akhir, bukan sekedar aktivitas meniru aja, tetapi sudah ada unsur penambahan suatu aktivitas melengkapi, menyempurnakan sesuai keinginan individu melalui mengolah, mengubah, memodifikasi, menginovasi, memperbaiki, menambahi, mengurangi, dan proses berpikir kreatif dalam rangka memunculkan unsur pembeda, yaitu asas kebaruan. Ada kalanya nambahi tersebut dengan tujuan mulia mewujudkan suatu temuan atau kemungkinan atas buah makna kebaruan, begitu. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, mungkin masih ada yang bingung mengenai gimana sih atau seperti apa sih contoh implementasi ajaran 3N dari niteni, niroke, dan nambahke.
Untuk yang pertama, dari Niteni ini contohnya seperti seorang murid mampu memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Kemudian dari Niroke ini seperti contohnya, murid dapat menirukan, mempraktikkan, dan mengikuti sesuatu yang sudah diajarkan oleh gurunya. Kemudian untuk Nambahke, seorang murid dapat menciptakan hal baru yang didapat dari apa yang sudah disampaikan oleh gurunya, seperti itu.